Oke, ya jadi ini merupakan bagian terakhir dari seri webinar atau seri diskusi mengenai argumen akademik yang meyakinkan dan kali ini memang fokusnya sangat teknis, ya fokusnya lebih ke bagaimana menggunakan gaya-gaya penulisan. Jadi mohon maaf kalau teman-teman melihat atau mengartikan gaya penulisan itu sebagai sesuatu yang lebih luas gitu atau mungkin lebih mendalam, tidak. Ini sesinya sangat-sangat teknis gitu. Jadi ini fokusnya memang bagaimana tulisan kita dengan dan gaya berbahasa kita yang kita pakai itu akan membuat kita menjadi semacam otoritas ilmiah gitu. Jadi bahasa ilmiah itu adalah bahasa yang mencerminkan bahwa kita punya apa namanya semacam kompetensi tertentu sehingga kita layak untuk bicara dalam atau menulis dalam konteks ilmiah. Gaya penulisan menunjukkan kita punya kredibilitas dan keahlian sehingga kita layak untuk terlibat dalam diskusi ilmiah. Bahasa yang tepat dapat membantu pembaca untuk memahami ide-ide kompleks. Nah, ini perlu apa nih semacam disclaimer bahwa dan ini seringkali muncul kritik ya di medsos atau mungkin dalam diskusi sehari-hari bahwa kalau dunia diskusi ilmiah itu atau dunia penulisan akademik ini bahasanya terlalu tinggi itu. Sebenarnya dia tidak tinggi, bahasa-bahasanya tidak tinggi. Tapi memang bahasa-bahasanya itu lebih cocok disebut sebagai bahasa yang spesifik gitu. Spesifik maksudnya bagaimana? Bahasa yang memang khusus untuk konteks tertentu dan audiens tertentu gitu atau pembaca tertentu itu. Jadi kalau orang-orang yang tidak terbiasa dengan bahasa-bahasa dunia akademik, artinya orang yang hidup atau tidak pernah terlibat atau memang tidak termasuk dalam dunia akademik gitu, akan melihat bahwa bahasa ilmiah ini sebagai bahasa yang sulit dimengerti tentu saja. Dan dengan demikian penulisan akademik ini memang tujuannya bukan untuk dan ini mungkin saya berbeda dengan orang-orang yang lain ya. Menurut saya memang penulisan ilmiah itu penulisan akademik ini memang targetnya sangat spesifik, memang orang-orang akademik gitu. Dan dia mohon maaf bukan untuk masyarakat umum gitu. Jadi kalaupun masyarakat umum itu terlibat atau pernah dididik atau pernah masuk dalam dunia akademik, ya tidak masalah akan mengerti dengan bahasa ilmiah ini. Tapi kalau tidak ya mohon maaf memang bukan ditujukan untuk Anda, kira-kira gitu. Jadi bahasa yang ilmiah gitu, bahasa dalam penulisan akademik itu memang bahasa yang dipakai untuk membahasakan ide-ide yang kompleks. Itu. Untuk membahasakan sesuatu yang sangat spesifik untuk pembaca yang sangat spesifik. Pembaca dan pendengar yang memang untuk konteks spesifik gitu. Nah, dengan menggunakan bahasa ilmiah, tentu ini akan mengubah data menjadi semacam ide yang brilian gitu. Ide yang mudah diterima oleh masyarakat ilmiah. Nah, ini satu standar dan mungkin ini sudah menjadi pengetahuan umum bahwa ketika menulis untuk penulisan akademik yang profesional, katakanlah begitu, kita sebisa mungkin menghindari bahasa yang terlalu subjektif. Kenapa kita menghindari bahasa yang subjektif ini? Karena em, sedikit banyak diskusi dalam dunia ilmiah ini atau dunia penulisan akademik ini yang bicara itu atau yang menulis itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah apa argumen yang mau disampaikan gitu. Em, Sehingga bahasa yang dipakai pun bukan bahasa yang subjektif. Bahasa yang dipakai ya bahasa profesional, saya pakai istilah profesional, tapi sebenarnya maksudnya bahasa yang ilmiah gitu ya. Nanti ini saya kasih contoh. Jadi penggunaan bahasa slang atau bahasa percakapan sehari-hari gitu ya, itu yang di luar konteks ilmiah sebisa mungkin dihindari. Yang kita pakai adalah bahasa-bahasa yang profesional. Lalu hindari subjektivitas yang berlebih. Maksudnya ini bukan berarti bahwa kita sepenuhnya hilang ya sebagai seorang subjek, tapi
em, ini kita mau bilang bahwa apa yang kita sampaikan ini bukan sekedar opini pribadi gitu, tapi argumen yang didukung oleh bukti. Nah, kata-kata yang perlu kita perhatikan dan mungkin menjadi pertimbangan bersama gitu untuk penulisan akademik ke depan, khususnya dalam rangka membangun argumen akademik yang meyakinkan ialah gunakan kosakata yang spesifik dan presisi, yang secara akurat menggambarkan konsep Anda. Em, ada juga kritik yang muncul terhadap ini, saya pernah dengar gitu kan. Ini dunia akademik ini bahasanya bukan hanya tinggi tapi kayak banyak banget gitu kosakatanya. Ya, tentu saja. Kenapa? Karena yang dibicarakan itu sangat-sangat banyak gitu. Ilmu pengetahuan berkembang terus, selalu ada kebaruan yang muncul. Dan kebaruan yang muncul itu sedikit banyak itu memunculkan kosakata baru gitu. Jadi penemuan baru, kosakata baru. Dan sampai detik ini bahkan kita mau bilang ilmu apa gitu kan. Itu selalu ada hal baru yang ditemukan dan hal baru itu biasanya dinamai secara baru. Begitu. Itu sehingga kosakata yang dipakai dalam dunia akademik itu sangat spesifik dan sangat banyak gitu. Karena itu yang dituntut. Di tengah kemajemukan kosakata ini kita harus betul-betul spesifik dan presisi. Sehingga konsep yang mau kita bicarakan itu bisa tersampaikan secara tepat ke pembaca. Hindari ambiguitas, gitu kan. Ganti kata-kata umum dengan istilah teknis yang relevan. Gitu. Nah, mungkin istilah teknis ini yang kadang tidak terlalu disukai oleh masyarakat umum ya. Tapi istilah teknis ini berguna. Kenapa? Karena itu tadi dia spesifik dan presisi gitu. Untuk menggambarkan konsep atau sesuatu atau topik yang kita bicarakan. Misalnya ganti banyak dengan mayoritas atau signifikan. Ganti membuktikan dengan mengindikasikan atau menunjukkan. Lalu kita coba untuk jadi bahasa-bahasa yang kita pakai, bahasa ilmiah yang kita pakai itu bahasa yang menyederhanakan ide yang kompleks. Gunakan kalimat dan bahasa kalimat yang ringkas dan efektif. Jauhi yang beranak beranak pinak gitu. Jadi dan ya ada beberapa yang punya style seperti itu, tapi saya kira secara umum kita mau kalimat itu secara ringkas dan efektif gitu. Lalu ada standar yang nanti saya bicarakan juga dia pakai struktur kalimat aktif. Tapi di sini kita lihat dulu bagaimana kalimat yang terlalu panjang dan mungkin kalimat majemuk yang dia punya anak pinak banyak gitu. Banyak sekali hal yang dibicarakan di satu kalimat. Kita buat lebih pendek dan fokus. Nah ini gunakan suara aktif atau kalimat aktif. Bilang bahwa saya menemukan karena lebih langsung dan kuat gitu dibanding misalnya kalimat-kalimat pasif ditemukan oleh peneliti. Nah ini agak apa ya? Kalau saya feeling saya secara pribadi ya, ada segi banyak faktor kultural kita. Kita nggak mau terlalu menonjolkan diri kita gitu. Jadi sering kita bicara itu subjeknya dihilangkan atau ditaruh di belakang. Jadi kayak kalimat pasif. Nah orang-orang khususnya orang di barat itu nggak terlalu suka yang begitu. Mereka maunya saya menemukan gitu. Kalimat aktif, suara aktif itu lebih lebih meyakinkan. Nah, ini yang membuat argumen akademik itu dan dalam konteks penulisan akademik yang profesional itu dia em, menjadi agak berbeda karena dia fokusnya ke bukti bukan perasaan si penulis. Tujuan utama penulisan akademik adalah menyampaikan informasi dan argumen secara objektif. Gunakan frasa-frasa yang menunjukkan objektivitas seperti penelitian menunjukkan, data mengindikasikan atau temuan ini mendukung klaim. Hindari frasa-frasa yang menurut saya percaya bahwa sangat jelas bahwa ini frasa-frasa yang em, terlalu menekankan perasaan gitu, bukan menekankan pada bukti. Nah, itu tadi apa ya, mungkin hanya secara cepat dan secara sangat singkat beberapa pertimbangan mengenai apa sih sebenarnya mungkin pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya teknis gitu dalam konteks penulisan akademik yang profesional, bahasa-bahasa atau gaya penulisan yang profesional. Mungkin kita mau latihan sedikit di sini. Em,
bagaimana mungkin teman-teman bisa apa ya terlibat di sini coba untuk ikut latihan. Mari kita coba ubah kalimat berikut menjadi kalimat yang lebih profesional. Saya pikir pemanasan global itu beneran masalah besar. Ini apa ya istilahnya? Kalimat yang masih terlalu apa ya istilahnya? Masih terlalu subjektif kalau pakai istilah tadi. Kalau misalnya kita mau coba ini menjadi kalimat yang profesional, kira-kira gimana? Siapa yang mau coba untuk kasih pandangan? Hana mungkin, coba Hana ubah ini menjadi eh, kalimat yang bahasanya lebih profesional secara akademik. Kalau saya mungkin lebih ke pemanasan global berdampak signifikan. Oh ya, kita mulai dari saya ya. Oh, maaf, saya ganti lagi. Penemuan saya dari beberapa artikel membuktikan pemanasan global berdampak signifikan bagi masyarakat. Oke, Kira-kira begitu. siap. Itu saya kira sudah tepat. Em, coba kita ini apa yang Hana bilang tadi itu sudah tepat, tapi ini saya siapkan jawabannya. Mungkin agak sedikit berbeda, tapi sedikit apa namanya esensinya mirip lah. Ini ada Pak Robin menambahkan beberapa kajian dari scholar atau para sarjana menunjukkan gitu bahwa mungkin pemanasan global ini memang memberi dampak yang signifikan bagi kehidupan di muka bumi. Kira-kira gitulah. Ya, saya coba untuk lihat yang bagaimana. Ya, analisis data iklim ini tadi yang dibilang Hana dengan Pak Robin itu saya kira sudah mencukupi. Ini variasi lain. Analisis data iklim menunjukkan bahwa pemanasan global merupakan isu kritis yang membutuhkan solusi segera, gitu ya. Bedanya apa ya? Kalimat yang tadi itu dengan kalimat akademik ialah dia punya hubungan sebab akibat yang jelas dan dengan demikian dapat dibuktikan gitu. Bukan hanya sekedar saya pikir gitu kan apa yang dipikirkan oleh kita sebagai peneliti, tapi memang itu punya data yang jelas dan kita bisa membuktikannya gitu. Lalu kalau saya mau nambahkan kalimat akademik itu yang tadi dia lebih spesifik gitu. Dia bukan hanya bilang bahwa memang pemanasan global itu beneran masalah besar. Memang itu masalah besar, iya. Tapi kita tahu masalah besar itu dari mana. Nah, kita tahu dia dari mana dari analisis data. Begitu analisis data yang menunjukkan bahwa itu memang isu kritis gitu. Dan dia menjadi masalah besar karena bagaimana? Karena dia membutuhkan solusi sesegera mungkin. Nah, ini yang bahasa akademik itu lebih spesifik dan orang bilang ya ini mungkin terlalu bertele-tele, enggak juga. Eh, memang bahasa akademik itu dia bahasa yang perlu pembuktian gitu. Apa yang kita bicarakan itu bukan sekedar apa yang kita pikirkan, dan dia butuh pembuktian dan butuh apa namanya penjabaran yang lebih detail. Kira-kira gitu. Jadi kita mengubah saya pikir tadi itu, jadi ungkapan saya pikir itu dengan referensi data. Bisa juga misalnya pakai saya masih bisa sebenarnya kayak Hana bilang tadi gitu kan. Saya menemukan dari berbagai macam literatur, nah itu bisa juga. Atau tadi beberapa temuan dari para scholar seperti para bimbing itu bisa juga. Tapi yang dikritisi di sini itu saya pikirnya itu hanya sekedar pikir-pikir aja gitu kan. Perlu ada kejelasan dia tahu itu semua dari mana gitu. Lalu benaran masalah besar itu diganti dengan bahasa yang lebih tajam jadi isu kritis. Beneran masalah besar itu lebih slang ya, bahasa sehari-hari. Yang kita butuhkan di sini bahasa yang spesifik dalam konteks akademik.
Ya, beberapa manfaat kalau kita menggunakan menguasai gaya penulisan yang profesional seperti yang saya sudah uraikan tadi ialah tentu seperti kita lihat di contoh tadi terakhir, pesan akan menjadi lebih jelas. Lalu kredibilitas tentu meningkat gitu kan. Dalam konteks akademik kita makin akan dipercaya. Lalu ya tentu saja ini adalah bagian dari investasi terbaik untuk masa depan akademik kita. Ya, itu aja presentasi saya mengenai gaya penulisan akademik. Seperti yang saya sebutkan tadi ini sifatnya sangat teknis gitu. Nanti kita sudah coba untuk bikin apa latihan singkat di akhir. Em, Substansinya hanya melengkapi dari diskusi-diskusi sebelumnya, mulai dari membuat tesis statement, lalu membuat kerangka argumen, em, mencari dan menyusun bukti yang relevan, menghindari kekeliruan logika, lalu yang terakhir ini eh, menyusun atau menggunakan bahasa gaya penulisan yang profesional. Itu aja presentasi dari saya. Terima kasih. Dikembalikan kepada Hana.